Saya yang nyuruh Umi, bukan Mama. Nona Eva, Kamu mau nuduh saya bohong lagi, gitu? Ayo jawab. nggak bisa jawab kan? Gimana sih kamu, Mi? Saya harus cari baju lain jadinya. Mau apa kamu? Mau bela pembantu kamu lagi? Apa yang kamu bilang itu nggak mungkin, Fa. Dari tadi sore Umi di kamar saya sama Tino. Saya heran sama kamu. Kenapa pembantu kamu itu masih dibela juga? Kenapa nggak mertua kamu yang dibela? Hah? Apa kamu udah nggak punya rasa hormat lagi sama Mama? Saya bukannya maksud untuk membela Umi, tapi Alah, udahlah. Banyak alasan kamu. Ma, biarin saya jelasin semuanya, Ma. Sudahlah, An. Mama harus berpakaian. Mama nggak ada waktu lagi. Harus berangkat sekarang. Iya, Ma, tapi yang nyetrika baju itu bukan Umi, Ma. Kamu tuh mau bikin Mama jadi terlambat ke pesta ya? Masa cuma gara-gara ngebantu doang sih? Kamu aneh deh, An. Sudah. Eva, kenapa sih kamu ngelakuin ini sama Umi? Apa salah Umi? Melakukan apa? Kamu nuduh saya? Saya nggak ada maksud untuk menuduh kamu. Kalau emang saya mau mencat Umi, saya bisa lakukan kapan aja. Tapi buat apa saya mau fitnah Umi? Hah? Emang saya kurang kerjaan apa? Fa, Bu Eva, ada telepon dari Pak Arman. Halo, Arman. Hai sayang, Kamu kapan pulang? Pak, kemungkinan saya sama Adrian masih lama. Kok gitu? Saya masih ada meeting. Karena ada kompetitor yang lainnya dan saya harus merubah kontrak serta penawarannya juga. Pokoknya urusan kantor kamu nggak perlu pikirin ya. Saya bisa atasi semuanya. Yang penting kamu jaga kesehatan kamu di sana ya sayang. Terus jangan lupa minum vitamin dari saya. Siap, Nyonya. Saya masih ingat kok, 2 kali sehari. Kak, kalau sudah bicara sama Eva, saya mau bicara sama Ana. Halo, Eva. Adrian mau bicara mana? Ana lagi pergi tuh. Kemana? Saya nggak tahu ya, Man. Tadi sih pas Mama pergi, Ana ikut pergi. Ana lagi pergi sama Mama. Atau pergi kemana? Ya udah nggak apa-apa. Saya hubungin aja ke handphonenya. Halo? Pasti Adrian kecewa ya? Nggak apa-apa. Dia bilang dia ingin hubungi Ana melalui handphone. Yang penting, kamu sehat aja kan? Iya. Yuk, bye-bye. Bye sayang. Malam, Bu. Mau keluar? Jawab telepon ini. Halo?
Selamat malam. Bu, Mana handphone saya? Padahal tadi saya taruh di sini. Umi, Mi. Ya, Neng. Kamu lihat nggak handphone saya? Hilang ya, Neng? Enggak, mungkin keselip. Tapi saya yakin di sini. Cariin dong. Bentar ya, Neng ya. Dapat ya? Mulai sekarang, setiap kali kamu telepon Ana, kamu akan mendengarkan suara laki-laki yang mencurigakan. Ana, Iya, Ma. handphone kamu hilang. Kayaknya sih iya, Ma. Jadi handphone kamu betul-betul hilang. Nggak tahu, Ma. Makanya saya lagi nyari. Mungkin keselip kali, Ma. Apa mungkin Eva yang mencuri handphone kamu? Eva? Soalnya Eva sedang nangis. Katanya kamu menuduh dia mencuri handphone kamu. Apa? Saya benar-benar heran. Bagaimana bisa? Kok ada grup dari perusahaan lain yang tahu tentang proyek ini? Yan, bukan cuma tahu. Wisnu bilang bahwa mereka sudah menyiapkan proposal untuk menyaingi kita. Oh, kalau begini caranya nih negosiasi nggak bisa selesai dalam waktu singkat. Kita sebaiknya pulang aja ke Jakarta. Kita atur strategi baru. Percuma lama-lama di sini. Ya, kamu betul. Yan, kalau gitu saya booking pesawat dulu ya. Eva, saya nggak nuduh kamu, Fa. Saya cuma bingung cari handphone saya. Kamu tuh emang pinter sandiwara ya, An. Di depan Mama aja, kamu kelihatannya baik, manis. Tapi kalau nggak ada Mama, kamu seenaknya aja sama saya. Kapan saya pernah memperlakukan kamu seenaknya, Eva? Kapan? Sejak saya tinggal di rumah ini. Setiap kali nggak ada Arman, Mama, Adrian, kamu tuh berubah jadi kasar dan galak sama saya. Apa? Mama kalau nggak percaya, Mama tanya aja sama Suti. Suti itu saksi semuanya perbuatan Ana sama saya. Eva, Ana, coba dengar ya. Kalian itu kan saudara ipar. Masa sih mau ribut terus? Nggak bisa rukun apa ya? Ini kita nih keluarga. Gimana kita bisa rukun, Ma? Ana benci sama saya. Saya nggak pernah membenci kamu, Fa. Bohong. Kamu kan yang bilang kalau saya tuh harus sopan santun dan nurut sama kamu. Kamu bilang kamu yang berkuasa di rumah ini. Apa? Astagfirullahaladzim, Fa. Saya nggak pernah ngomong gitu, Ma. Mentang-mentang saya sendirian di rumah. Mama pergi ke pesta. Arman ke luar negeri. Kamu bisa seenaknya nuduh saya. Cukup, hentikan. Aduh, kalian bikin mama pusing. Lebih baik saya pergi, tunggu sampai Arman pulang. Apa? Nanti kalau dia udah kembali, baru saya balik lagi. Mau pergi kemana? Nggak tahu. Pokoknya saya mau pergi dari sini, nggak tahu mau kemana. Yang penting saya nggak mau jadi korbannya Ana. Bagaimana ini, An? Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi? Apa yang harus Mama lakukan kalau sampai Arman tahu istrinya minggat dari rumah ini? Saya nggak pernah nuduh Eva, Ma. Dan saya nggak pernah bilang ke Eva kalau Eva harus nunduk sama saya karena saya berkuasa di rumah ini. Nggak pernah, Ma. Jadi menurut kamu, Eva mengada-ngada? Iya. Iya, Ma. Tapi, An, kalau Eva mengada-ngada, dari mana dia tahu handphone kamu hilang? Mama benar-benar bingung sekarang. Mama nggak tahu lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mama harus percaya pada siapa? Yang jelas, Mama tidak mau kalau sampai Eva minggat dari rumah ini. Apa yang harus Mama lakukan, coba? Maafkan saya, Ma. Saya melakukan semua ini supaya saya tenang. Supaya Mama juga tenang. Tapi, Fa, kalau sampai Arman tahu nanti jadi kepikiran. Kasihan kan sama Arman? Kalau ada Ana di rumah, saya ngerasa terancam, Ma. Saya takut.
Di depan semua orang, Ana berlagak baik banget. Bagaikan malaikat. Tapi begitu Mama, Adrian, Arman pergi, dia langsung nyerang saya, Ma. Mungkin Mama lebih percaya sama Ana daripada sama saya. Jadi daripada Mama bingung, mendingan Eva pergi aja. Supaya rumah ini tentram. Jangan pergi, Fa. Mama janji, Mama akan menemani kamu di rumah ini. Jadi Mama percaya sama saya. Terus terang, sampai saat ini Mama masih belum ngerti dan belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi Mama janji akan menemani kamu setiap saat di rumah ini. Dan kamu juga tidak perlu takut lagi sama Ana. Makasih, Ma. Gara-gara lo, gue dimarahin sama nyokap gue. Rasain. Makanya, jangan ngerjain gue. Kenapa sih? Lo tuh benci banget sama gue. Gue benci sama lo. Kenapa lo suka ngina gue, berantem, nyari masalah sama gue? Kenapa? Nggak ada target lain? Jadi lo kira selama ini gue benci sama lo? Gue udah capek urusan sama lo, Dit. Gue pengen tenang. Semua yang gue lakuin buat Rini malah disalahartikan. Ya, abisnya cara PDKT lo tuh salah. Ya wajar aja kali kalau si Rini itu ngerasa lo tuh nyari ribut terus sama dia. Gue rasa apa yang gue lakuin bener kok. Gue cuma pengen merhatiin dia, tapi kok malah dibahas dengan kebencian. Alah, udahlah. Cewek lo tuh datang. Gue udah putus. Lo udah putus sama si Feli? Yap. Serius lo? Oke, gue cabut dulu, men. Jim, lu mau kemana, Jim? Lu gimana sih, Jim? Bukannya bantuin gue mikir, malah cabut. Gua mau ke perpus dulu. Jim! Hai, Dito. Hai. Ada apa? Dit, kok lo jutek banget sih? Gue kan cuma mau ngomong. Emang nggak boleh ya? Sorry. Gue harus ke perpus. Mau nyusul Jimmy. Dit. Walaupun kita udah nggak pacaran lagi, kita masih bisa berteman kan? Nggak perlu musuhan kayak gini kan? Ya. Dit, gue tuh pengen ngobrol sama lo. Boleh kan gue jalan lagi sama lo? Iya kan? Sorry, gue buru-buru. Dito mau kemana sih, Dit? Kan gue udah bilang gue mau ke perpus. Dah. Ini semua pasti gara-gara si Rini. Awas tuh cewek. Gue nggak akan biarin Dito jadian sama Rini. Kalau dia pacaran sama Dito, muka gue mau ditaruh di mana? Dor, bengong dulu. Udah kesambet lo. Gue bingung deh, Mai. Kenapa sih gue itu selalu jadi bahan keisengannya Doi? Iseng itu artinya minat, Lorin. Minat? Lu tahu kan si Dito itu sekarang lagi ngiseng-ngisengin lo gitu. Tahu nggak? Dia tuh lagi punya perasaan gitu deh sama lo. Ngapain juga dia punya rasa sama gue? Dia kan udah punya cewek, Mai. Belum tahu lu gosipnya. Si Dito itu tuh udah putus tahu sama Rini. Kamu nyiapin makanan buat siapa? Buat Bu Eva, Bu. Bu Eva minta dianterin makanannya ke kamar. Kenapa? Sakit? Kurang tahu juga ya, Bu. Biar saya aja yang nganter ke kamar. Sekalian saya juga mau lihat keadaan Eva, Ma. Gile, tumben lo nongkrong di perpustakaan nih. Lagi menyendiri ini ceritanya. Habis patah hati ya? Gue lagi ngumpet dari kejarannya si Feli. Lagian lu kemana aja sih? Lu tuh bukannya nemenin gue, malah ngabur lo. Sekarang gue di sini. Katanya lo minta bantuan sama gue. Bantuan apaan? Tenang aja, gue udah sebarin ke anak-anak di sekolah ini. Kalau lo udah putus sama si Feli. Pantesan aja dia ngomong tadi apa tuh lu ngomong? Patah hati. Patah hati.
Lagian ngapain juga sih lu pakai nyebar-nyebarin tentang masalah gue? Ini masalah pribadi gue, privacy. Kalau Rini tahu lo udah putus sama si Feli, dia tuh bakal ngebuka hatinya dia. Ya kan? Apalagi dia tuh bakal percaya sama keseriusan lo. Bener juga lo. Sekarang, mendingan lo samperin dia. Tapi ingat, jangan pakai akal-akalan lagi. Jam berapa? Jam 10. Telat dong. Yuk, ke lapangan yuk. Telat. Sorry. Kamu kenapa? Aku apa? Aku buru-buru banget soalnya aku ada latihan voli dan aku udah telat banget. Gitu. Emangnya siapa yang nanya? Jem tunggu! Rin, ini kan wajah lo. Masa sih? Coba gue lihat. Nih. Iya. Jangan-jangan lo punya penggemar misterius lagi, Rin. Siapa yang bisa gambar gue kayak gini? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia. Apanya nggak mungkin, Rin? Nggak mungkin Dito bisa ngelukis muka gue sebagus ini. Dito. Nah ya, ketahuan sekarang. Lo jadi pengennya Dito tuh jadi penggemar misterius lo gitu. Udah, ngaku aja sama gue. Assalamualaikum. Mau apa kamu? Kata Suti kamu mau makan di kamar. Saya kan udah suruh Suti, bukan kamu. Tapi saya mau lihat keadaan kamu. Kamu baik-baik aja kan? Alah, kamu jangan belagak baik deh. Bilang aja kalau kamu mau nyelidikin saya kan. Kamu mau masuk kamar saya. Astagfirullahaladzim. Di depan saya, kamu tuh nggak perlu capek-capek main sandiwara sama saya, nah. Karena saya tuh nggak bodoh. Seperti Bu Ratna, Adrian, Arman, yang bisa kamu pengaruhin. Eva, sebenarnya saya udah lama mau ngomong sama kamu. Saya mau tanya, kenapa kamu sepertinya nggak suka sama saya, Eva? Kamu nuduh saya. Saya nuduh kamu? Emang udah kebukti kok semuanya? Kamu tuh sok baik. Pakai belaga bikin acara kegiatan sosial segala. Itu kan cuma buang-buang uang. Saya tahu, kamu menggunakan semua kekayaannya suami kamu supaya kamu bisa cari nama, iya kan? Jadi nggak usah deh sok-sok baik jadi orang soleh yang suka sosialis, munafik. Kenapa kamu sampai punya pikiran seperti itu? Nah, udah sana-sana. Pergi deh kamu. Ini makanannya? Ya udah balikin aja makanannya. Saya kan udah suruh Suti, bukan kamu. Halo? Adrian, Betul? ini Eva. Bisa bicara sama Arman. Kak Arman... Ada apa ya, Yan? Enggak, Kak Arman lagi istirahat. Arman baik-baik aja kan? Iya, dia baik-baik aja. Cuma sekarang lagi tidur, mungkin dia kecapean. Kamu yakin Arman baik-baik aja? Arman gak sakit? Iya. Cuman saya nggak tega ngebanguninnya. Tuh kan benar. Pasti dia lagi stres sama pekerjaannya. Stamina jadi turun. Saya udah kasih vitamin sama Arman. Tapi Yan, bisa tolong nggak kamu ingetin sama Arman supaya dia jangan lupa minum vitaminnya? Oke. Eva, kebetulan kamu nelpon. Saya bisa bicara sama Ana nggak? Dia lagi nggak di rumah tuh, Yan. Coba aja kamu telepon handphonenya. Mama? Mama lagi mandi. Telepon setengah jam lagi deh ya. Oke. Yan, salam ya buat Arman. Bilangin saya telepon. Oke. Bye. Bye. Selama saya di rumah ini, kamu nggak akan bisa menghubungi istri kamu, Yan. Udah lama saya nggak nengokin Mama. Apa kabar, Ma? Baik, alhamdulillah. Nanda mana? Papa lagi dinas ke luar negeri, Oma. Sama dong. Om Arman sama Om Adrian juga ke luar negeri. Mereka sedang ke London. Kapan mereka pulang ya, Ma? Belum tahu pasti.
Tino mana, Oma? Ada di belakang. Oma panggilin ya. Tino, ada Adi sama Ita nih. Gimana sih? Saya kan udah suruh kamu antar makanan. Maaf, Bu. Tapi saya nggak berani ngelawan sama Bu Ana. Dengar ya, baik-baik. Di rumah ini, nggak ada yang boleh takut sama siapapun kecuali saya. Hanya perintah saya yang harus kamu dengerin. Paham? Iya, Bu. Itu apa sih? Ada tamu? Kok berisik banget di luar? Bu Lika sama anak-anaknya datang. Lika sama anak-anaknya? Iya, sekarang lagi pada main sama Dentino. Apa kabar kamu, An? Alhamdulillah baik. Si Eva di mana, Ma? Eva sedang tidak enak badan. Dia istirahat di kamarnya. Dia nggak kerja hari ini. Anak-anak ada di mana, Mi? Tuh, kamarnya Bu Eva. Main. Umi balik ke dapur ya. Udah, sana. Ini juga apa? Kamu nanya apaan sih? Kalian pada ngapain sih? Pokoknya kalian semua boleh bebas mau pakai barangnya Tante Eva di meja res ini, terserah. Lipstick juga boleh, Tante? Boleh. Ini apa, Tante? Itu lipstick Tante Eva. Bagus deh. Cobain. Tin, kamu kok diem aja sih? Jangan malu-malu gitu dong. Kan Tante Eva udah izinin. Tante mandi dulu ya. Nah, kita bisa bikin topeng nih. Kamu mau topeng apa, Tin? Apa ya? Saya pamit dulu ya. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Hati-hati, An. Umi, kita berangkat sekarang ya? Ana, jangan pergi dulu. Lihat tuh kelakuannya si Tino dari tadi. Berantakan begini sih jadinya. Astagfirullahaladzim. Kalian kok belepotan begini sih? Kalian mainin kosmetiknya Tante Eva ya? Udah, Lik. Jangan salahin Ita sama Adi. Ini sebenarnya salah si Tino. Tino yang mulai. Ita sama Adi cuma ikut-ikutan aja. Tapi, Kak, Tino... Kamu kecil-kecil berani bohong lagi. Kamu jadi nyalain Ita sama Adi? Ayo ngaku. Gara-gara kamu, Ita sama Adi jadi nakal begini. Anak kamu gimana sih? Bisa nggak sih ngajarin adiknya? Tino, minta maaf sama Tante Eva. Tapi, Kak... Minta maaf. Ayo minta maaf sama Tante Eva. Maaf. Minta maaf aja perlu dipaksa. Sudah. Umi, bawa anak-anak. Bersihkan, yuk. Yuk. Bentar ya, Nek. Tino kan nggak salah apa-apa, Kak. Kenapa Tino harus minta maaf? Iya, Tante. Tino nggak salah. Tapi kenapa kamarnya Tante Eva bisa berantakan? Tante Eva udah ngasih izin kok, Tante. Nah, biarpun dikasih izin kan bukan berarti kalian bisa ngeberantakin atau ngerusak barang-barangnya Tante Eva. Kita nggak ngerusak apa-apa kok. Iya kan? Iya, cuma pakai barang-barang Tante buat bikin topeng-topeng lucu. Waktu kita keluar, kamarnya nggak berantakan kayak gitu kok, Tante. Iya. Yang penting kalian kan udah minta maaf. Jadi masalahnya udah selesai, ya? Tapi kenapa Tino harus minta maaf? Tino nggak salah, Kak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yan, sekarang jam berapa, Yan? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Kamu kok nggak bangunin saya? Tadi kamu pingsan. Terus kamu minum obat. Setelah itu kamu tidur nyenyak sekali. Saya nggak mau ganggu kamu. Iya, tapi kan saya sorenya harus ada meeting dengan klien dan malamnya saya ada dinner dengan partner kita. Kesehatan kamu lebih penting. Meeting dan dinner sudah saya batalkan. Yan, kenapa tiba-tiba saya pingsan ya? Kata dokter, tekanan darah kamu tinggi. Darah tinggi? Kak, kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu pingsan lagi, maka darah tinggi kamu
akan lebih parah. Eva bilang, kamu suruh minum vitamin dan jaga kondisi. Ya, tolong ambilin vitamin saya. Kak, kalau kondisi kamu nggak memungkinkan, lebih baik kita kembali ke Jakarta. Halo? Begini Pak, saya baru mendapatkan informasi lagi. Katanya grupnya Swastika juga sekarang mengajukan proposal untuk proyek yang sama, Pak. Itu berarti saingan kita tambah banyak, Pak. Waduh, gimana ya? Kita sudah mau kembali ke Jakarta nih. Waduh, jangan dong, Pak. Itu artinya kita memberikan kesempatan kepada kompetitor. Iya, tapi kesehatan Pak Arman... Ya, biar saya bicara sama Wisnu. Sebentar. Halo, Wis. Iya, Pak Arman. Menurut kamu gimana? Bagus. Jadi Arman dan Adrian akan tetap di sana sampai penandatanganan kontrak? Saya sengaja membocorkan proyek ini ke rekan saya di perusahaan lain. Semakin banyak kompetitor, tentu semakin sulit untuk merealisasikan kontrak ini. Semakin lama mereka di sana, semakin baik. Jadi saya masih punya banyak waktu untuk mengadakan perubahan-perubahan di perusahaan ini. Dan kamu harus bantu saya, karena saya adalah pemilik perusahaan ini. Dan saya akan jadikan kamu tangan kanan saya. Terima kasih. Kamu mempercayakan semua ini sama saya. Yan, kamu mau telepon siapa? Ana. Saya minta kamu jangan bicarakan kesehatan saya. Saya takut mereka khawatir. Ya. Pastinya Adrian. Apa ada perlu lagi, Bu? Kamu sini deh. Sini. Saya? Iya, ayo. Halo? 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 Said. Apa? Lihat-lihat. Ya udah sana. Misi, Bu. Kamu pasti sangat curiga dan penasaran. Kenapa yang angkat telepon Ana semuanya laki-laki? Aneh. Kenapa sih? Setiap saya telepon ke handphone Ana, selalu laki-laki yang jawab. Ya, mungkin salah sambung. Wis. Kok belum pulang? Saya baru menyelesaikan surat-surat untuk pengambil alihan wewenang di bank. Bagus. Mulai sekarang semua urusan yang memerlukan persetujuan Arman dan Adrian harus dialihkan ke saya. Tapi saya perlu waktu. Makanya Arman dan Adrian nggak boleh pulang ke Jakarta supaya saya punya waktu untuk melakukan semua rencana saya. Ya, kamu betul. Apa ini? Hanya imbalan buat jeripah kamu. Tapi ini baru permulaan, belum apa-apa. Kamu akan saya kasih lebih dari itu. Nah, sekarang bisa kamu ceritain ke saya rencana kamu itu? Assalamualaikum. Ana? Adrian? Alhamdulillah akhirnya kamu telepon juga. Ana, dari kemarin tuh saya teleponin kamu. Tapi susah sekali, malah yang ngangkat laki-laki. Oh, itu Yan. Telepon saya hilang, Yan. Hilang? Hilang di mana? Kayaknya sih di rumah, Yan. Ya, tapi gimana? Semuanya oke-oke kan? Sehat-sehat aja, baik-baik aja kan? Baik. Aduh, Ana, saya kangen banget sama kamu, An. Saya juga kangen banget sama kamu, sayang. Kamu hati-hati ya di sana. Oke, doain aja semuanya berjalan lancar, semua baik-baik aja. Salam buat semua ya. Pasti, sayang, pasti. Salam buat Kak Arman ya. Iya, ya. Kak, kakak kok bohong sama Om Ian? Kakak bilang
Di sini nggak ada apa-apa. Padahal... Sayang, kakak nggak mau ganggu konsentrasi kerjanya Om Ian. Nanti kan kalau Om Ian balik ke sini, dia pasti tahu permasalahannya. Tino udah nggak kerasan tinggal di sini. Tino takut sama Tante Eva. Tante Eva jahatin kita mulu. Umi udah jahatin. Tino juga udah. Sabar ya sayang ya. Orang sabar nih sayang Allah. Yuk, kita beres-beres buku buat besok sekolah. Kamu serius mau memberikan posisi penting pada Wisnu sebagai imbalan? Ya. Hah? Gimana sih Tante? Ya enggak dong. Nanti juga saya akan tendang dia. Pintar. Si Wisnu itu tahu semua perbuatan kita. Dan dia bisa jadi saksi yang berbahaya. Jadi begitu semua selesai, dia harus kamu singkirkan. Saat pembalasan sudah semakin dekat. Ya. Rasanya saya sudah nggak sabar pengen lihat reaksinya Ratna yang sombong itu. Saya harus terima kasih sama Om dan Tante. Ya, kita harus tolong-menolong lah, Pak. Tapi bukan berarti kita ini nggak perlu uang, Eva. Saya tahu, Tante. Tante nggak usah khawatir. Pokoknya kalau Om dan Tante perlu apa-apa, bilang sama saya. Eva, satu hal lagi Om ingatkan. Sebelum Arman dan Adrian kembali, kamu sudah harus mengusir Ratna dan Ana dari rumah itu. Waduh, kok berantakan gini sih? Kelewatan banget sih Surya. Ngapain kerjanya seharian di rumah? Surya! Surya! Yoha! Dari mana aja kamu seharian? Bukannya ngeberesin rumah malah keluyuran? Sembarangan kamu, Sin. Siapa yang keluyuran? Justru saya ini sedang menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami. Kewajiban kamu sebagai seorang suami yaitu ngebenahin rumah dan nyiapin makanan buat aku. No way, itu tidak betul. Yang betul adalah kewajiban utama seorang suami mencari nafkah untuk istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah kewajiban aku. Lupa sama perjanjian kita. Sorry dari Strawberry. Saya sudah terlanjur memutuskan untuk kembali lagi kerja di toko CD-nya Pak Jonny. Apa? Kamu kerja tanpa minta izin sama aku? Bodoh. Surya! Surya! Awas kamu, Sur. Halo. Pak Joni, ini saya Sinta, istrinya Surya. Masih ingat? Apa kabar, Bu? Tentu saya tidak akan lupa dengan langganan saya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini tahu banget sih. Ada apa lagi? Adik kamu ini ketangkep basah ngacak-ngacak kamar saya. Tino, apa betul? Enggak, Kak, enggak. Aduh, bohong lagi. Ayo ngaku. Siapa yang nyuruh kamu masuk kamar saya? Kakak kamu kan? Jangan nuduh sembarangan. Saya nggak nuduh, An. Buktinya dia ada di kamar saya ngacak-ngacak lagi. Tino, betul tidak? Enggak, Kak. Tuh, ada apa lagi sini ribut-ribut? Ma, si Tino ini ngacak-ngacak kamar saya. Bohong. Maling mana mungkin mau ngaku. Ini lagi si Ana. Bukan yang ngajarin Nadia sopan santun, malah dibelain. Malah saya yang dituduh ngada-ngada, Ma. Tino, ayo jawab. Kamu masuk ke kamar Tante Eva dan ngegeratakin, iya? Enggak. Tantenya aja bohong. Mama jadi nggak percaya sama saya? Mama lebih percaya sama Tino. Mama bukan tidak percaya sama kamu, Eva. Tapi Mama kan tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi bagaimana mungkin Mama bisa menyalahkan Tino juga? Mama kan udah janji mau lindungin saya. Mama kok malah mihak Ana sama Tino? Udah deh, saya kasih tau Arman aja. Arman lebih percaya sama saya. Eva, tunggu. Biarin, An. Biarin dia ngadu sama suaminya. Mama juga sudah pusing. Jangan, Ma. Nanti ganggu konsentrasi ke Arman. Biar saya bujuk ya. Masalah kecil kan lama-lama bisa jadi besar juga.
Apa kamu gak nyadar, An? Di antara kita nggak akan pernah ada kecocokan sama sekali. Maksudnya apa, Ev? Selama kita masih tinggal di satu rumah, pasti ada aja keributan dan pertengkaran di antara kita. Jadi satu-satunya cara adalah salah satu dari kita harus meninggalkan rumah ini. Apa? Oke. Kalau kamu nggak mau pergi, saya yang pergi. Tapi sebelumnya saya akan kasih tau Arman, biar dia ngerti kenapa saya mau keluar dari rumah ini. Jangan, Ev. Jangan bilang apa-apa sama Kak Arman. Kamu gak kasihan sama Kak Arman. Kasihan kan, dia udah banyak beban pikiran. Kalau saya mau keluar dari rumah ini, suami saya harus tahu dong alasannya. Kecuali kalau kamu mau angkat kaki dari rumah ini. Surya. Mau kemana kamu? Kan saya sudah bilang kalau saya sekarang sudah mulai kerja lagi, Sin. Dan saya sekarang bukan pengangguran lagi, sayang. Jangan buang-buang waktu kamu. Kamu sudah dipecat. Apa? Mulai sekarang, kamu menjadi suami pengangguran yang mempunyai banyak tugas-tugas di rumah. Bye-bye. Mau gombal ya? Mau gombal ya? Nggak mempan, nggak mempan. Jelas-jelas saya sudah diterima kerja kok. Sok thank you lo. Udah, jangan diliatin terus. Kalau lu penasaran, tanyain aja sama pelukisnya. Apaan sih lo? Lu penasaran kan kalau Dito itu yang lukis? Mai, kalau bener Dito yang ngelukis ini, berarti gue salah dong. Gue bilang juga apa, Rin? Si Dito tuh suka sama lo. Buktinya aja dia sambil berhayal terus ngelukis wajah lu segala. Gue nggak bilang kalau lukisan ini Dito lo yang lukis. Ini kan baru dugaan gue doang. Coba lu pikir deh, siapa yang pinter gambar kalau di kelas? Dan siapa yang selalu dipuji sama Bu Neni kalau pas pelajaran kesenian? Hah? Dito. Nah, kenapa lu masih ragu sekarang, Rin? Baru lukis aja, udah kegeeran. Nih. Surat buat siapa? Itu buat cowok yang lagi ngejar-ngejar gue. Loh, kok lu malah nyuruh gue yang nulis? Kan lo lebih pinter nyusun kata-kata. Ya pokoknya intinya kata-katanya itu yang nyuruh dia supaya ngejauhin gue. Abis itu gue benci banget sama dia, please ya. Katanya kita temen, jadi lo mau dong tolongin gue? Oke. Mana suratnya? Siapa nama cowok itu? Namanya Rinto. Iya, Rinto. Anak mana tuh? Bukan anak sekolahan sini sih. Pokoknya lo nulisnya yang sadis deh supaya dia ngejauhin gue, oke? Iya. Sebagai seorang suami, kamu benar-benar keterlaluan. Ada apa sih, Pak? Saya nggak ngerti sama sekali keterlaluan macam kayak gimana, Pak. Istri kamu sedang sakit-sakitan di rumah dan hamil tua. Istri kamu butuh kamu di rumah. Kamu malah kesini, melarikan diri dari kewajiban kamu sebagai seorang suami. Siapa bilang kalau istri saya tuh sedang... Saya dengar tadi malam, dia menangis pada saya. Saya sampai nggak tega mendengarnya. Sinta itu gadis yang baik. Janganlah kamu sia-siakan dia. Tapi... Sudah. Nggak usah diperpanjang lagi. Saya sudah mendapatkan orang yang menggantikan kamu. Ya. Sekarang, kamu urus istri kamu, pulang dengan baik. Saya udah mau dengar lagi. Loh, Pak. Nasib saya gimana, Pak? Apa maksud kamu, An? Saya sudah memutuskan supaya di rumah ini ada ketenangan, Ma. Saya dan Tino pergi dari sini. Apa-apaan sih kamu, An? Kan hanya untuk sementara, Ma. Sampai Kak Arman dan Adrian balik. Tapi kenapa harus kamu yang keluar?
Kalau Eva yang pergi, Ma, kasihan ke Arman. Nanti jadi beban pikiran. Ini pasti Eva yang suruh, ya kan? Enggak, Ma. Ini keputusan saya sendiri. Biar saya dan Tino yang ngalah, Ma. Kan juga cuma sebentar, Ma. Sampai mereka pulang. Tidak ada jalan lain. Sekali ini Mama harus tegas sama dia. Pakai ngancam segala kayak anak kecil.